Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 3 rumah semi permanen di Payabujuk, Belangpaseh, Kota Langsa musnah terbakar. Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, sejumlah logistik mulai diterima Komisi Independen Pemilihan KIP Banda Aceh. Ribuan bibit mangrove ditanam di bekas kawasan tsunami Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Sedikitnya 3 unit rumah semi permanen di Dusun PJKA Gampong Payabujuk Belangpaseh, Kecamatan Langsa Kota Langsa, ludes terbakar pada Sabtu siang. Beruntung, kebakaran bisa cepat dipadamkan sehingga tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran saat siang bolong ini diduga berawal dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. Api kemudian merembet ke rumah di sebelahnya hingga menghanguskan 3 rumah. Warga sempat berusaha memadamkan api sambil menunggu pemadam kebakaran tiba. Namun api baru berhasil dipadamkan setelah 4 mobil damkar dan 1 water cannon atau mobil meriam air dari Brimob Aramiah dikerahkan memadamkan kebakaran. Mula-mula aroma wire terbakar. Nggak lama kemudian ya keluarlah api. Mulai timbul api, putih menjadi besar, ya. Telah selesai. Berarti memang selek dari, sudah pasti dari korslet listrik. Sedangkan ini yang masak pun di rumah nggak ada. Para korban kebakaran panik dan berusaha memadamkan api sambil menyelamatkan barang-barang. Namun hampir seluruh barang musnah terbakar. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sejumlah limbah medis ditemukan di lingkungan pemukiman warga Dusun Musara Pakat, Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Limbah medis berupa jarum suntik dan botol obat-obatan bekas diduga sengaja dibuang oleh orang tak bertanggung jawab. Temuan limbah medis mengejutkan warga, apalagi limbah medis berserakan di permukiman warga. Kondisi ini membuat warga khawatir terhadap kesehatan mereka, apalagi jika limbah medis dimainkan anak-anak. Warga baru menyadari keberadaan limbah medis di tumpukan sampah tak jauh dari permukiman. Kondisi ini baru diketahui setelah anak-anak membawa jarum suntik ke rumah. Sebelumnya saya nggak tahu ya Pak ya, kebetulan kemarin anak-anak bawa jarum suntik itu bawa ke rumah mau dibuat mainan. Jadi saya kan dari mana begitu saya lihat ke situ rupanya banyak udah terbuang di sana. Saya juga kurang tahu dari mana asal sampah itu Pak. Entah dari pihak masyarakat atau dari pihak instansi kesehatan lainnya saya kurang tahu juga. Sebenarnya kami berharap sih jangankan limbah medis, untuk sampah biasa aja kami kurang berkenan jika harus dibuang di situ. Karena itu kan bukan tempat pembuangan sampah Pak, itu termasuk lahan pribadi gitu sebenarnya. Tapi karena tidak terawat mungkin orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan tempat tersebut untuk pembuangan sampah. Warga berharap pemerintah atau pihak terkait segera bertindak. Dinas Kesehatan Bener Meriah saat dikonfirmasi menyatakan akan menyingkirkan limbah medis tersebut. Mereka juga akan menelusuri oknum yang membuang sampah medis sembarangan. Dinas Kesehatan setempat memastikan bahwa limbah bukan berasal dari puskesmas. Apalagi sejumlah botol obat-obatan merupakan obat paten yang sering dijadikan resep dokter di klinik swasta.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah. Sedikitnya 1.336 bilik suara untuk logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 tiba di Banda Aceh. Salah satu logistik Pilkada ini disimpan di gudang Komisi Independen Pemilihan KIP Banda Aceh, Gampong Kampung Baru, Banda Aceh. Sejumlah bilik suara yang diterima KIP Banda Aceh masih kurang. Dari 1.340 bilik suara dibutuhkan, KIP masih kekurangan 4 bilik suara. Bilik suara tersebut akan digunakan untuk 335 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Bilik suara yang tiba di Banda Aceh berdasarkan DPT sebelum penetapan. Namun setelah penetapan daftar pemilih tetap, jumlah TPS bertambah 1 sehingga butuh 4 bilik suara lagi. Logistik jenis bilik suara yang hari ini sampai ke gudang logistik kita itu berjumlah 1.336, yang mana 1.336 itu dari 335 TPS yang ada di Kota Banda Aceh, yang tersebar di Kota Banda Aceh. Namun yang seharusnya itu jumlah bilik suara yang hari ini sampai itu 1.340. 1.340 karena kemarin orderan pemesanan awal ini adalah sebelum penetapan DPT. Kemudian setelah penetapan DPT, kita di TPS yang ada di Kota Banda Aceh itu bertambah 1 TPS. Bilik suara ini akan disebar 335 TPS di 90 gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Untuk keamanan logistik Pilkada, sejumlah polisi akan ditugaskan berjaga di gudang KIP Banda Aceh. Kamera pemantau juga akan dipasang di gudang logistik KIP Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Nomor urut 4, pasangan calon Tengku Haji Musannif Esa. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Besar menetapkan besaran dana kampanye bagi calon kepala daerah. Setiap pasangan calon, paslon bupati hanya boleh mengeluarkan dana kampanye Rp13.555.500.000. Batasan dana kampanye tersebut merupakan hasil kesepakatan KIP Aceh Besar bersama Panwasli dan tim pemenangan keempat paslon bupati. Besaran dana kampanye tersebut telah disepakati dan ditandatangani masing-masing perwakilan tim pemenangan keempat paslon. KIP Aceh Besar mengingatkan masing-masing paslon mematuhi kesepakatan tentang besaran dana kampanye. Paslon juga diharapkan tidak menggunakan dana kampanye melebihi batas ketentuan. Ya, memang ini pembatasan dana kampanye bukan untuk paslon yang akan ditetapkan terutama dalam masa kampanye lebih kurang 2 bulan ya, dari tanggal 5 September sampai 23 November. Jadi dalam MK itu ya kita sebagai KIP Besar harus melakukan surat keputusan agar kampanye yang dilakukan itu betul bisa berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan, karena itu sebenarnya dana kampanye tersebut akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi harus betul-betul akuntabel, transparan, dan memang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati wakil bupati ini merujuk pada pasal 19 ayat 4 Peraturan KPU nomor 14 tahun 2024. Penetapan dana mengatur penggunaan dana untuk rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan atributnya. Pelanggaran dana kampanye terancam sanksi hingga pembatalan keikutsertaan dalam pilkada. KIP Aceh Besar segera menetapkan jadwal kampanye dan tempat pemasangan alat peraga kampanye APK Pilkada di daerah tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harapan berlangsungnya ke Pilkada